Perkenalkan, nama saya Aini Sisilia Rase. Perkenalkan, nama saya Eni Pondalos. Perkenalkan, nama saya Yosua Lope. Perkenalkan, nama saya Persila Longkotoy. Perkenalkan, nama saya Farhan Roni Dunggio. Kami dari kelompok dia. Kita masuk pada yang pertama, yaitu pemilihan lokasi. Terlepas dari skala perusahaan, lokasi untuk semua usaha pabrik dan jasa sangat penting sekali. Artinya, karena berkaitan langsung dengan soal efisiensi dan efektivitas bisnis. Perusahaan pabrik memerlukan berbagai macam masukan atau biasa kita dikenal dengan input. Masukan yang dimaksud harus dapat mencapai target pabrik dengan mudah, tepat jumlah, tepat waktu, dan murah. Di samping itu, baik usaha pabrik maupun jasa akan memasukkan dan menjual keluarannya. Oleh karena itu, lokasi yang dipilih harus mampu menjamin bahwa keluaran yang dihasilkan akan mudah mencapai pasar atau dicapai oleh para pelanggannya. Dan pada saat yang sama, murah biaya penyerahannya. Dengan keberadaan demikian, lokasi menjadi salah satu faktor keunggulan bersaing dari perusahaan, sehingga lokasi yang dimaksud memiliki nilai strategis dan menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada pertimbangan pemilihan lokasi. Yang pertama yaitu lokasi itu berkaitan dengan investasi jangka panjang yang sangat besar jumlahnya, yang berhadapan dengan kondisi-kondisi yang penuh ketidakpastian. Yang kedua, lokasi itu menentukan suatu kerangka pembatas suatu kendala operasi yang permanen atau mencakup undang-undang tenaga kerja masyarakat. Dan kendala itu mungkin sulit dan mahal untuk diubah. Yang ketiga, lokasi mempunyai akibat yang signifikan dengan posisi kompetitif perusahaan, yaitu akan meminimumkan biaya produksi dan juga biaya pemasaran keluaran yang dihasilkan. Metode pemilihan lokasi. 1. Metode pemeringkatan faktor atau factor rating method. Apabila kita menghadapi beberapa alternatif lokasi, kita harus mempertimbangkan setiap aspek dan membandingkan faktornya untuk setiap alternatif lokasi. Yang dimaksud indikator lokasi yang bersifat kualitatif, misalnya diberikan indeks nilai baik sekali A bobot 5, baik B bobot 4, netral C bobot 3, tidak baik D bobot 2, dan sangat tidak baik C bobot 1. Sementara itu, untuk indikator kuantitatif dipakai harga satuannya sebagai contoh. Dimisalkan seorang usahawan pabrik mempertimbangkan 3 daerah sebagai alternatif lokasi. Perbandingan nilai setiap indikator dari alternatif lokasi disajikan dalam tabel di bawah ini. Selanjutnya, perbandingan nilai indikator alternatif lokasi. Indikator lokasi: 1. Keamanan daerah A, daerah B, A, daerah C, A. 2. Penerimaan masyarakat daerah A, C, daerah B, A, daerah C, B. 3. Insentif pemerintah lokal daerah A, B, daerah B, A, daerah C, C. 4. Ketersediaan air daerah A, daerah B, B, daerah C, C. 5. Ketersediaan daerah A, B, daerah B, B, daerah C, B. 6. Listrik atau energi ketersediaan dan mutu sarana perhubungan daerah A, B, daerah B, A, daerah C, A. Nilai faktor: 1. Harga tanah per meter persegi Rp150.000, Rp160.000, Rp100.000. 2. Upah buruh per minggu Rp100.000, Rp90.000, Rp90.000. 3. Harga bahan per ton
Rp1.000.000, Rp985.000, Rp975.000. 4. Biaya angkutan per ton Rp20.000, Rp20.000, Rp17.500. 5. Harga air per meter per kubik Rp5.000, Rp2.500, Rp4.000. 6. Pajak rata-rata sesudah memperhitungkan insentif 30%, 32%, 35%. Contoh dari tabel tersebut menunjukkan bahwa untuk pertimbangan faktor kualitatif, urutan pertimbangan adalah kota B, kota A, dan kota C. Sementara itu, dilihat dari sisi faktor kuantitatif, urutannya adalah kota C, kota B, dan kota A. Untuk contoh ini, mungkin akan lebih baik jika kita memilih kota B sebagai pilihan dengan urutan tertinggi, kemudian kota A dan kota C. Selanjutnya, pusat titik berat, Center of Gravity Method. Metode ini berangkat dari asumsi bahwa biaya angkutan bahan sama besarnya per unit dengan angkutan atas keluaran yang dihasilkan dan tidak ada tambahan atas biaya angkutan akibat volume pengiriman keluaran atau penerimaan masukan yang tidak memenuhi kapasitas sarana angkutan yang bersangkutan. Ya, bisa dilihat di gambar sebelah, di mana Cx sama dengan X dari pusat titik berat, Cy sama dengan koordinat Y dari pusat titik berat, Vi sama dengan volume dari bahan yang akan diangkut dari sumber ke I, Dix sama dengan jarak dari sumber bahan ke I dari sumbu X, Diy jarak dari sumber bahan ke I dari sumbu Y, dan terakhir K banyaknya sumber bahan yang dievaluasi. Selanjutnya, metode median sederhana. Metode ini pada dasarnya mirip cara penyelesaiannya dengan metode pusat titik berat. Aplikasinya memerlukan beberapa langkah, yaitu 1. Hitung jumlah dari volume bahan yang akan digunakan. Yang kedua, cari median dari volume angkutan V, yaitu 0,5 kali V. Yang ketiga, buat peta dimensi 2 dan identifikasi lokal sumber bahan berdasarkan nilai koordinat X, Y tiap sumber. Yang keempat, urutkan sumber bahan menurut jaraknya ke X dan ke Y. Yang kelima, pilih sumber terdekat sampai mencapai median untuk titik di mana median dicapai menunjukkan XO dan YO. Yang keenam, hitung selisih mutlak antar lokasi dengan XO dan YO. Yang ketujuh, cari nilai biaya angkutan. Yang ke-8, cari lokasi yang optimal. Selanjutnya, transportation method. Metode transportasi adalah bentuk khusus program linear yang dirancang untuk mendistribusikan produk dari beberapa sumber ke beberapa daerah tujuan dengan biaya distribusi yang minimum atau konstribusi yang maksimum atau aplikasi untuk pemilihan lokasi pabrik atau gudang wilayah yang baru. Ada juga beberapa pembatasan dalam aplikasinya, yaitu sebagai berikut. Pertama, produk yang diperlukan oleh semua tempat tujuan harus dapat dipenuhi. Yang kedua, sumber tidak dapat memasuk lebih besar daripada pada minimasi biaya didapati fungsi tujuan, yaitu meminimumkan, seperti yang kita bisa lihat di gambar, di mana X sama dengan menunjukkan jumlah produk yang dialokasikan dari sumber I ke tujuan J, dan C menunjukkan biaya satuan angkutan produk atau bahan dari sumber ke satu ke tujuan ke J. Selanjutnya, prosedur meminimumkan biaya distribusi. Metode ABL. Misalkan, sebuah perusahaan pabrik memiliki pabrik di 3 lokasi, yaitu A, B, dan C. Produk yang dihasilkan didistribusikan ke 3 daerah pemasaran, yaitu X, Y, dan Z. Kapasitas pabrik ke pasar tujuan disajikan dalam tabel.
Dalam tabel biaya, satuan per ton dinyatakan dalam satuan dolar. Pemakaian satuan itu semata-mata untuk mengecilkan angka yang dihitung. Jika pakai satuan rupiah dan biaya angkutan per kilogram adalah Rp50 atau Rp100, biaya satuan per ton akan menjadi Rp50.000 dan Rp100.000. Dengan menggunakan satuan dolar, angka biaya angkutan menjadi kecil dan akan lebih mudah dihitung. Daftar asal tujuan, kapasitas dan biaya angkutan per ton. Dari A ke X $200, Y $300, Z $200, supply 300. Dari A ke X 100, Y 100, Z 300, supply 400. Dari C ke X 300, Y 200, Z 100, supply 200. Demand atau ton X 200, Y 300, Z 400, supply 900. Selanjutnya, pendekatan maksimisasi kontribusi. Secara teoritis, kontribusi adalah selisih antara harga jual dan biaya variabel yang berguna untuk menutup biaya tetap organisasi atau perusahaan sekaligus menghasilkan laba. Misalnya, sebuah perusahaan perdagangan besar memiliki 4 gudang wilayah masing-masing A, B, C, dan D. Perusahaan juga melayani 4 wilayah pemasaran yaitu E, F, G, dan H. Kontribusi rata-rata yang diperhitungkan pada setiap gudang wilayah A, B, C, dan D adalah masing-masing Rp14.000, Rp9.000, Rp15.000, dan Rp27.000 per kuintal. Kapasitas gudang wilayah masing-masing 100.000 ton, 80.000 ton, 120.000 ton, dan 90.000 ton per tahun. Selanjutnya, kapasitas permintaan wilayah pemasaran per tahun masing-masing 100.000 ton, 70.000 ton, 160.000 ton, dan 60.000 ton per tahun. Biaya distribusi pemasaran per kuintal. Dari A ke E Rp11.000, F Rp10.000, G Rp9.000, H Rp7.000. Dari B ke E Rp7.000, F 0, G 3.000, H 1.000. Dari C ke E 12.000, F 13.000, G 8.000, H 11.000. Dari D ke E 21.000, F 22.000, G 23.000, H 21.000. Selanjutnya diminta tentukan alokasi distribusi produk tersebut pada kontribusi yang maksimum. Yang kedua, nyatakan pula kontribusi maksimum tersebut. Pemecahan. Untuk memecahkan kasus di atas, yang harus dihitung pertama kali adalah kontribusi unit untuk setiap daerah distribusi alternatif. Kontribusi bersih tersebut merupakan selisih antara kontribusi sewaktu produk masih berada di dalam gudang wilayah dengan biaya transportasi distribusi. Di sini ada kalkulasi mendapatkan kontribusi neto per kilogram. Dari A ke E adalah 14.000 kurang 11.000 sama dengan 3.000. Dari A ke F adalah 14.000 kurang 10.000 adalah 4.000. Dari A ke G adalah 14.000 kurang 9.000 sama dengan 5.000. Dari A ke H 14.000 kurang 7.000 sama dengan 7.000. Selanjutnya dari B ke E adalah 9.000 kurang 7.000 sama dengan 2.000. Dari B ke F 9.000 kurang 0 sama dengan 9.000. Dari B ke G 9.000 kurang 3.000 sama dengan 6.000. Dari B ke H 9.000 kurang 1.000 sama dengan 8.000. Dari C ke
Dari C ke E 16.000 kurang 12.000 sama dengan 4.000. Dari C ke F sama dengan 16.000 kurang 13.000 sama dengan 3.000. Dari C ke G dari 16.000 kurang 8.000 sama dengan 8.000. Dari C ke H 16.000 kurang 11.000 sama dengan 5.000. Yang terakhir adalah dari D ke E 27.000 kurang 21.000 sama dengan 6.000. Dari D ke F 27.000 kurang 22.000 sama dengan 5.000. Dari D ke G 27.000 kurang 23.000 sama dengan 4.000. Dari D ke H dari 27.000 kurang 21.000 sama dengan 6.000. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at.